ya, ketika kita menghadapi teman yang berbeda dengan maunya kita mulai ikhlas dengan perbuatan dia, dan kita mulai memetik hikmahnya dari apa yang dia lakukan pada diri kita. Ya, itu yang disebut dengan ikhlas. Yang kedua adalah yang berfungsi sebagai batang prinsip iman, ya melatih kompetensi kita dari menggunakan otak itu mulai menumbuhkan rasa syukur, bersyukur masuk uniki. Dengan bersyukur masuk uniki, kemudian ada kita mulai mempelajari ilmu-ilmu yang membuat kita berbeda dengan SMA, yang membuat kita berbeda dengan SMP, yang membuat kita menjadi masuk ke dunia profesional, masuk menjadi manusia-manusia yang bukan hanya siswa, tapi pantas digandengkan dengan kata maha, ya, mahasiswa. Mahasiswa, jadi bukan lagi siswa, dia sudah lebih tinggi di sana, ya, orang-orang yang sudah punya tanggung jawab, kemampuan berpikir yang baik, mampu merencanakan sesuatu, mengarahkan, membimbing, dan semua itu adalah pada tingkat mahasiswa. Ya. Kemudian yang ketiga itu buah daun, ya, pada membangun perilaku tadi itu mulai bangun dengan kesabaran. Ya, disitulah berfungsi. Jadi 3 hal: ikhlas sebagai akar, syukur sebagai batang sukses, sabar sebagai perilaku yang kita bangun menghadapi perilaku orang-orang ada di sekitar kita. Oke, ini modelnya ya, yang diceritakan Pak Dr. Iba tadi, model yang menjadi disertasi saya ya, yang hari ini sedang saya teliti lebih jauh melalui hibah-hibah penelitian. Alhamdulillah beberapa artikel sudah masuk jurnal internasional. Sekarang saya sedang mengembangkan program coaching ya, yang nanti akan saya kirim juga ke jurnal internasional Trindex Scopus. Ya, yang pertama ya, bagaimana membangun keyakinan tadi sebagai akar. Coba perhatikan ya. Ini temuannya ini. Ini hasil penelitian beneran. Yang melakukan juga bukan orang Islam ya. Ini yang melakukan penelitiannya adalah Stanley ya, Dr. Thomas J. Stanley ya. Dia melakukan terhadap para orang-orang sukses di dunia, bukan hanya di satu negara, di dunia. 100 komponen atau 100 faktor sukses di dunia ditemukanlah ya oleh dia. Jadi respondennya juga bukan orang biasa, orang-orang yang sudah terkategori sukses. Siapa yang menyatakan? Ya, kalau ukuran keuangannya, ukuran strata sosialnya, ya itu semua menjadi yang digunakan. Dari 100 itu ya, 10 yang paling menentukan orang sukses itu. Coba lihat yang pertama, itu jujur. Nah itu kan adab kita, adab orang Islam. Adab pertama kali yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sebelum beliau menjadi seorang rasul adalah disebut dengan Al-Amin. Orang yang bisa dipercaya. Orang yang bisa dipercaya itu apa? Ya orang yang jujur. Coba. Itu 14 abad yang lalu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pantaskah kita menyebut orang yang meneladani Rasulullah? Pantaskah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak kalau kita sudah bersikap tidak jujur? Dan penelitian ilmiah pun menempatkan jujur menjadi nomor 1. Jadi mulai hari ini ya, amalkan 10 ini. Dan semuanya ini adalah adab dalam belajar yang sudah kita baca tadi. Jujur, disiplin, interpersonal skill itu apa? Berhadapan orang tua, santunnya dijaga. Itu juga interpersonal skill. Dengan teman sebaya, bagaimana membangun hubungan. Dengan orang yang lebih muda, bagaimana? Kan di agama sudah diajarkan. Disebutkanlah kalau orang tahu cara membawa diri dalam sebuah tatanan yang berbeda dan keberagaman tadi, orang itu adalah good interpersonal skill-nya. Ya. Nah itu sudah ada dalam agama kita. Itulah adab yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan peneliti tadi. Ya. Kemudian dukungan dari pasangan hidup. Mulai hari ini ya, dah pulang ke rumah, cium tangan ayah bunda, minta restunya. Ibunda, restui aku kuliah di Uniki, Ibunda. Doakan aku menjadi anak yang terbaik. Ya. Kalau tidak ada dukungan dari orang tua, maka doa-doa itu selalu doa-doa yang tidak menembus kepada hati
menjadi hadis ya. Siapa yang paling utama? Ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa? Ibumu. Ya, ini sangat perlu. Bekerja lebih keras dari orang lain. Ya, kalau buat kita tentu belajar. Kau perhatikan, orang yang dikatakan paling baik di kelas, cara belajarnya, dia cara belajarnya adalah dia membaca buku sehari 3 jam. Saya harus lebih dari 3 jam. Saya akan membaca 5 jam misalnya. Tahu rahasia suksesnya Michael Jordan? Ya, dalam biografinya dia menyatakan, kalau orang lain ketika latihan basket dia melempar 100 kali dalam sehari, maka saya Michael Jordan, saya ingin menjadi pemenang dunia. Saya akan melempar 6 kali. Saya melempar 3 sampai 6 kali dari orang biasa, orang kebanyakan. Jadi dia melempar bola sehari 300 sampai 600 kali. Itu yang membuat dia menjadi pantas Allah memberikan kesuksesan dia. Karena dia ingin melakukan lebih dari orang yang sudah lakukan. Perhatikan, anak di SMA, teman di SMA yang paling pintar. Loh, apa agama mengajarkan begitu? Iya, hari ini lebih baik daripada hari esok, daripada hari kemarin. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Artinya kan kita ada belajar, kerja keras. Nah, kalau zaman milenial sekarang ditambah itu belajar dengan cara belajar keras, belajar cerdas, belajar ikhlas. Ya, 3 hal. Belajar keras, belajar cerdas, belajar ikhlas. Belajar cerdas, belajar keras seperti apa? Ya, semua aktivitas tugas-tugas kampus tidak pernah tidak terselesaikan. Tuh sudah bekerja keras. Tapi bagaimana menyelesaikannya dengan otot atau dengan kemampuan otak dan teknologi? Nah, itu bekerja cerdas. Bagaimana dengan ikhlas? Waduh, yang sudah saya tulis ternyata ditiru oleh teman. Ikhlaskan saja. Ya, nilainya dapat, pahalanya dapat. Itu menjadi tabungan positif. Itu di SMA yang saya miskin, saya jualan teh botol setiap hari untuk bisa SMA, tapi saya bisa naik mobil-mobil mewah. Saya di kantin selalu dijajanin teman-teman. Apa rahasianya? Setiap kali ujian saya memberikan contekan kepada teman-teman saya. Diedarkan itu lembar jawaban saya. 1 hari ketahuan sama wali kelas, disobeklah ini saya. Besok saya rubah strategi, bukan artinya tidak boleh menyontek lagi punya saya. Saya bikin 2 lembar. Yang 1 lembar beredar, 1 lembar saya pegang. Wah, saya disayang sama teman-teman saya. Apakah kemudian dia juga sukses seperti saya? Ya, sukses itu udah urusan Allah. Kita jangan pernah takut ya. Tapi energi positif yang saya berikan itu membuat saya kemudian dimudahkan dalam banyak urusan-urusan yang sulit oleh Tuhan. Ya, itu yang kita pegang. Nah, dalam penelitian saya, ya dalam dunia kerja nanti ya, ini saya meneliti dengan Pak Tanjung yang sama-sama dari Ibnu Khaldun. Ini juga saya tulis dalam jurnal internasional dan jurnal 3 model, ya, 3 model for performance organization, ya. Jadi 3 hal nih, personality, kompetensi, spirituality. Tidak banyak orang berani memasukkan spirituality dalam nilai-nilai kerja. Nah, justru kami menyatakan bahwa ini menjadi kekuatan dasar orang dalam bekerja, itu spiritualitas. Spiritualitas yang menyebabkan dia bekerja tidak pada ukuran berapa uang yang kau berikan dan berapa yang saya kerjakan. Karena dia tahu bahwa sisa uang yang tidak diberikan, yang pantas dia terima, sisa itu adalah menjadi kekuatan pahala yang disimpan oleh Allah dan dikirim dalam bentuk-bentuk tidak terduga dalam kehidupan kita, ya. Oke, ya. Ya, ini saya pesan sekali ya, dari 110 ini nih, amalkan 10 ini, insya Allah ya, kita akan menjadi anak-anak terbaik di masa akan datang. Nah, ini dimulai dari mana? Dimulai perubahan paradigma. Ya, dimulai dari perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma. Contoh perubahan paradigma. Ini sederhana. Keyakinanmu adalah cetak biru kehidupan dan kesuksesanmu. Ya, ini bersumber dari hadis qudsi ya. Nah, ini boleh juga jadiin status nih. Silakan dicatat jadi status. Ya, anak-anak milenial kan sedang bikin status kan.
keyakinanmu adalah cetak biru kehidupan dan kesuksesan. Ini berbasis kepada diskusi tadi itu, bahwa hari ini bahwa aku berdasarkan prasangka hambaku. Ya, kalau hambaku berprasangka baik padaku, maka kebaikanlah yang dia dapatkan. Ya, yang kemudian juga dalam Quran nih, surat Ar-Ra'd ya, ayat 11, bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila orang itu tidak melakukan perubahan-perubahan pada dirinya. Ya, jadi kalau memang menargetkan ingin dapat IPK 4, ya, belajarnya juga harus yang pantas dengan 4 itu. Ingin bercita-cita lulus menjadi mahasiswa terbaik dari UNIKI, ya, dapat beasiswa, kemudian bisa dapat beasiswa ke luar negeri, ke Kairo dan sebagainya, maka pantaskan diri Anda untuk mendapatkan itu. Itu disebut cetak biru itu. Ya, itu sudah ada hukum kausalitasnya. Ya, semua hidup ini dipasangkan berpasang-pasangan Allah. Ada siang, ada malam. Tidak mungkin engkau mencintai siang tanpa melalui malam. Itu sudah harus hukum kausalitas. Tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa kegagalan. Pastilah kegagalan itu menjadi pintu orang untuk menjadi sukses. Tanpa ada orang bisa berjalan cepat tanpa dia berjalan tertati-tati. Itu sudah hukum kausalitas. Jadi, kalau kita ingin menjadi hebat, maka hebatkan diri kita dalam pembelajaran dan usaha-usaha yang kita lakukan. Itu sudah hukum kausalitasnya. Ya. Perhatikan ini. Perhatikan gambar ini. Oke, sebentar ya. Nah, sebenarnya ini juga sudah pernah dicontohkan nih zaman Rasulullah ya. Ada pernah dengar ya, tangisan Rasulullah yang pernah mengguncangkan ars, yang malaikat panik karena tangisan Allah yang sudah tidak terhenti, sampai malaikat yang menopang ars Allah itu lupa bacaannya dan kemudian bergetar. Itu kisahnya adalah tentang sebuah keyakinan tadi itu. Ya, seorang pemuda Arab Badui pada zaman Rasulullah itu sedang bertawaf. Dia berputar di Ka'bah sambil mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tiba-tiba Rasulullah juga mengikutinya dari belakang tanpa disadari oleh pemuda di depannya. Kemudian Rasulullah mengikuti kata-kata pemuda Badui tadi, ya Karim, ya Karim. Pemuda tadi menengok. Ketika menengok, dia tidak memberikan reaksi apa-apa, berarti dia tidak mengenal Rasulullah. Ketika Rasulullah tetap mengikuti, pemuda itu berhenti dan berkata, wahai pemuda yang tampan, kata pemuda Badui kepada Rasulullah, wahai pemuda yang tampan dan gagah. Jadi kebangsaan Rasulullah mengenalnya, menyebutnya pemuda yang tampan dan gagah. Mengapa engkau mengikuti kata-kataku? Apakah engkau olok-olokku? Tidak, wahai pemuda, kata Rasulullah. Kemudian pemuda itu melanjutkan lagi berlari, bertawaf. Tapi Rasulullah juga mengikuti dan menyebut dengan kata ya Karim, sampai kemudian pemuda itu berhenti. Kalau engkau terus mengikutiku, engkau akan kulaporkan kepada kekasihku Rasulullah. Engkau mengenal Rasulullah, nabimu? Dan pemuda itu menjawab, tidak. Rupanya pemuda itu tidak mengenal wajah dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, lantas bagaimana engkau mengimaninya? Engkau tidak pernah bertemu dengannya. Inilah jawaban anak muda Badui ini yang membuat kemudian Rasulullah menangis dan asma berguncang. Pemuda Badui berkata, ya pemuda tampan, meskipun aku tidak pernah bertemu dengan kekasihku Rasulullah, aku mempercayainya sepenuh hatiku. Meskipun aku tidak